Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Biasanya, karomah dimiliki para kekasih Allah seperti Nabi dan Rasul hingga para wali. Secara bahasa, karomah berasal dari salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, yang artinya yang maha mulia. Secara istilah, karomah adalah suatu hal atau kejadian luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam. Di dalam kitab Mawaqi'un Nujum, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi menerangkan bahwa karomah adalah hasil dari ketaatan 8 anggota tubuh kepada Allah yang sudah ditetapkan, yaitu mata, telinga, lisan, tangan, perut, alat kelamin, kaki, dan hati. Di mana masing-masing anggota tubuh tersebut memiliki tugas dan apabila dilaksanakan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan karomah pada setiap anggota tubuhnya. Berikut kami ringkaskan keterangan Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi mengenai karomah ke-8 anggota tubuh tersebut. Karena anggota tubuh yang dimaksud tersebut telah diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mata. Jika mata dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhkan pandangan dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan dikaruniai oleh Allah dapat melihat seorang yang akan berkunjung atau datang walaupun dari jarak yang masih jauh. Ada juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyingkap tabir, hijab, atau dinding tebal sehingga melihat Ka'bah ketika salat. Bahkan yang lebih dari itu, manusia dapat melihat alam malaikat, baik dari golongan ruhani seperti malaikat, jin, dan penduduk langit maupun yang ada di bumi. 2. Telinga. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala QS Az-Zumar 39:17-18. Dan orang-orang yang menjauhi takhut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dalam ayatnya QS Az-Zumar 39:17-18 bahwasanya orang yang memiliki telinga yang taat, dia selalu mendengar petunjuk dari Tuhannya lalu melaksanakannya, dan mereka adalah golongan orang yang berakal. Sedangkan mereka yang mendengarkan petunjuk tetapi tidak melaksanakannya, mereka ibarat orang tuli yang mendengar tetapi tidak mendengar disebabkan tidak memfungsikan akalnya dengan baik. Maka bagi mereka yang mendengar lalu melaksanakan petunjuk tersebut, sesungguhnya itu adalah bentuk ketaatan telinga manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendengar kabar-kabar gembira itu. Kemudian Allah menganugerahkan mereka dapat mendengar suara tasbih pujian-pujian makhluk kepada Allah selain manusia, seperti tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, dan apa saja yang ada di muka bumi ini. Sesungguhnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran QS Al-Isra, pukul 17.44, yaitu langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. QS Al-Isra, pukul 17.44. 3. Lisan. Apabila manusia menggunakan lisannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan keramat atau karomah, yaitu segala ucapannya dan doanya mujarab dan terkabul. Dan apabila dia mampu melihat alam gaib dan mendengarnya namun tidak mampu berinteraksi, maka dia belum mendapatkan keramat lisan. Namun apabila terbuka keramat lisan tersebut, maka mereka adalah orang yang mampu bercakap-cakap dengan alam arwah, orang yang sudah mati, benda-benda di muka bumi ini. Bahkan terkadang mereka diberitahu akan kejadian yang akan terjadi. 4. Tangan. Apabila manusia mempergunakan tangannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tangan tersebut akan bersih dari noda dan tampak bercahaya seperti halnya yang dialami oleh Nabi Musa AS, sehingga ada yang apabila tangan tersebut diusapkan oleh orang yang sakit maka orang tersebut akan sembuh. Bahkan tangan tersebut memancarkan air dari sela-sela jarinya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para wali-walinya juga ada yang mampu mengeluarkan emas dan perak dari tangannya. 5. Perut. Apabila manusia mampu menjaga perutnya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya perutnya akan terjaga dari makanan-makanan yang syubhat dan haram, seperti halnya yang dialami oleh seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Harits Al-Muhasibi. Setiap kali apabila dihidangkan makanan yang syubhat ataupun haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tanda kepada dirinya, yaitu tangannya selalu berkeringat dan terasa dingin. Ada pula yang dialami oleh Ibunda Abu Yazid Al-Bustami,
ketika beliau sedang mengandung Abu Yazid apabila memakan sesuatu yang syubhat ataupun haram maka akan terasa mual dan memuntahkan kembali makanan tersebut sehingga Abu Yazid yang di dalam kandungannya terjaga dari makanan-makanan yang syubhat dan haram. Dan kebanyakan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ditampakkan oleh Allah apabila makanan yang dihadapannya tidak halal maka akan tampak ada darah, bangkai dan sesuatu yang menjijikkan sehingga hilang selera makan dan tidak memakan makanan tersebut. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga perutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan kepada mereka yang menjaga perutnya kecukupan dalam menyuguhkan hidangan untuk orang yang banyak walaupun makanannya sedikit. Bahkan terkadang satu macam makanan yang dihidangkan bisa menjadi bermacam-macam tergantung dari kesukaan orang yang hadir dalam jamuan makan tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat merasa kenyang walaupun sedikit makannya. Anggota tubuh, dan mustahil seseorang mendapatkan keramat dari semua anggota tubuh apabila dia tidak menyucikan hatinya terlebih dahulu. Maka hendaklah manusia itu hatinya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberikan keramat yang besar, dibukakan rahasia yang terselubung di alam gaib. Untuk memiliki hati yang taat maka diperlukan keikhlasan untuk mensucikannya. Bisa jadi seseorang itu berbuat baik, namun berbuat baik itu perlu diperhatikan apakah baik di mata manusia apakah baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah melihat setiap perbuatan itu baik apabila hati seseorang tersebut ikhlas untuk beribadah kepada Allah seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran QS. Al-Bayyinah 98/5 yaitu, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. QS. Al-Bayyinah 98/5. Seperti halnya dalam sabda Nabi Muhammad SAW, segala amal itu tergantung pada niatnya, setiap orang juga tergantung pada niatnya. Maka dari itu apabila seseorang dapat mengendalikan hatinya, dan menjaga untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya akan terbukalah segala macam hijab tersebut yang menghalanginya untuk menembus rahasia alam malakut. Wallahu a'lam bi-shawab. Sumber, Kitab Mawaqi'un Nujum Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi.